Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddini, amma ba'd. Ikhwah serta akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kesyukuran yang mengiringi pertemuan kita pada saat ini, di mana kita di kesempatan ini masih mendapatkan kenikmatan serta anugerah dari Allah Azza wa Jal, kenikmatan sehat, kenikmatan iman, yang mana dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut Allah masih memberikan juga kenikmatan yang lain, yaitu bagaimana kita bisa merasakan lezatnya beribadah kepada Allah. Bagaimana kita dimudahkan oleh Allah sehingga hati kita ini tunduk kepadanya. Dan kita pun juga hati kita oleh Allah Azza wa Jalla dimudahkan untuk bagaimana bisa mendatangi majelis-majelis ilmu, serta terus berusaha menambah khazanah keilmuan syar'i kita, sehingga kita pun beribadah kepada Allah di atas kebenaran. Ikhwah serta akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, pertemuan kita kali ini adalah merupakan lanjutan dari pertemuan yang sebelumnya, yaitu membahas tentang salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia yang bernama Umair bin Sa'ad. Kalau di pertemuan yang lalu kita membahas Umair bin Sa'ad di masa beliau masih belia, kita bawakan kisah di masa Umair bin Sa'ad pada saat masih belia ini. Kita sengaja kita paparkan karena di masa belia beliau memiliki banyak kelebihan. Di antara kelebihan yang sangat menonjol adalah keberanian beliau untuk mengungkap sebuah kemungkaran. Dan kemungkaran itu dilakukan oleh orang yang sangat dekat dengan beliau, yang bernama Al-Julas bin Suwaid. Yang mana Al-Julas bin Suwaid adalah, kalau dalam istilah kita, adalah ayah sambungnya. Yang mana kisahnya, ya, Umair bin Sa'ad ini adalah hidup dalam kondisi tidak memiliki ayah, atau ayahnya sudah meninggal, sehingga ibunya menikah dengan Al-Julas bin Suwaid. Dan dalam perjalanannya Al-Julas bin Suwaid ini sangat sayang sekali kepada Umair bin Sa'ad. Bahkan Al-Julas menganggap Umair bin Sa'ad seperti anaknya sendiri. Tentu berat bagi Umair bin Sa'ad, ya, untuk mengungkapkan kemungkaran yang dilakukan oleh seakan-akan ayahnya sendiri atau ayah sambungnya ini. Bagaimana kebaikan Al-Julas kepada beliau, ya, seakan-akan apabila mengungkapkan kemungkaran dilakukan oleh Al-Julas itu, seakan-akan, ya, kalau dipikir-pikir dari sisi perasaan, maka seakan-akan Umar bin Sa'ad ini tidak tahu diri, gitu. Bagaimana dia sudah dirawat oleh Al-Julas, kemudian dia mengatakan tentang Al-Julas hal-hal yang tidak berkenan apabila itu disampaikan. Tetapi itulah Umair bin Sa'ad dengan keberaniannya. Bukan semata-mata berani hawa nafsu yang mendorongnya, bukan semata-mata keberanian seorang remaja, tetapi keberanian beliau yang didasarkan iman, yang mana apabila kemungkaran ini beliau tidak ungkap, maka yang terjadi pada ayah sambungnya ini adalah sesuatu kemungkaran yang amat besar, karena kemungkaran yang dilakukan oleh ayah sambungnya itu adalah perkataan-perkataan kufur, ya, perkataan-perkataan yang mengingkari Nabi SAW. Sehingga dengan itu Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 76. Subhanallah, ya, seorang Umair bin Sa'ad yang masih belia, ya, berkenaan dengan peristiwa yang beliau ungkap, Allah menurunkan surat At-Taubah ayat 76 dalam rangka untuk memperkuat apa yang disampaikan oleh Umair bin Sa'ad.
Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, sekarang kita akan melanjutkan kisah Umair bin Sa'ad pada saat beliau sudah dewasa, pada saat atau di masa kekhilafan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang mana kita tahu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang pemimpin yang tegas, seorang pemimpin yang tidak basa-basi dalam memutuskan suatu perkara yang apabila perkara itu demi kemaslahatan kaum muslimin. Sekalian yang dirahmati oleh Allah, di masa kekhilafan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ada suatu daerah di Damaskus atau di Suriah ya, yang bernama Hims. Ini nama Arabnya adalah Hims, tetapi sering kita dengar barangkali di masa-masa peristiwa Suriah ya, beberapa tahun yang lalu kita dengar kata Homs ya. Hims atau Hamas itu daerahnya sama tapi penyebutannya beda. Di masa kekhilafan Umar bin Al-Khattab di Hims ya, masyarakatnya selalu mengeluhkan tentang kondisi gubernur yang dipilih Umar bin Al-Khattab untuk memimpin wilayah Hims itu. Banyak yang dikeluhkan dan dikenal itu ya. Masyarakat Hims adalah masyarakat yang selalu mengeluhkan tentang gubernur yang ditugaskan untuk mereka. Kita mungkin pernah dengar ya, Sa'id bin Amir, bagaimana orang-orang Hims itu mengeluhkan Sa'id bin Amir tentang kondisi beliau pada saat memimpin di sana. Dan itu beliau sampaikan atau mereka sampaikan kepada Umar bin Al-Khattab. Nah, sekarang ketika banyak keluhan tentang gubernur-gubernur yang ada, giliran Umar bin Al-Khattab ingin memilih gubernur yang lain. Dan terpilihlah ya, setelah dicari manakah yang memungkinkan di antara orang-orang yang bisa memimpin Hims, dan dimungkinkan di situ tidak banyak keluhan. Muncul beberapa nama di beliau, dan setelah dilihat, setelah dikaji, yang muncul adalah Umair bin Sa'ad. Nah, pada saat itu Umair bin Sa'ad memimpin perjuangan kaum muslimin untuk membebaskan beberapa wilayah-wilayah yang ada di Suriah. Dan banyak yang berhasil dan banyak yang ditaklukkan di bawah kepemimpinan Panglima Umair bin Sa'ad ini. Tetapi karena titah seorang khalifah, ya, di tengah-tengah beliau berjuang bersama kaum mujahidin di sini, ya, berjihad untuk bagaimana ya menaklukkan kota-kota yang ada di Damaskus. Umair bin Sa'ad mendapatkan perintah untuk meninggalkan jihadnya dan ditugaskan untuk menjadi seorang gubernur di Hims. Sebenarnya seorang Umair bin Sa'ad berat untuk menerima itu, karena bagi dia jihad fisabilillah lebih beliau cintai. Apalagi di sana banyak janji dari Allah Azza wa Jalla akan kebaikan-kebaikan orang yang syahid di jalan Allah. Tetapi karena ini adalah perintah seorang khalifah, maka dengan berat hati beliau menerima hal itu. Dan dia pun langsung ya berpamitan kepada orang-orang yang berjuang bersama beliau saat itu, dan beliau pun langsung pergi ke Hims. Dan pada saat sampai di sana, beliau pun menyampaikan pidatonya tentang bagaimana pentingnya sebuah keadilan, ya, karena kemakmuran sebuah bangsa itu adalah selain daripada bagaimana ditegakkan syariat, bagaimana kaum muslimin bisa menambah ketaatan kepada Allah. Yang penting daripada itu adalah bagaimana peran seorang pemimpin itu bisa menegakkan keadilan dan kesejahteraan untuk rakyatnya. Setelah itu, beliau pun melakukan apa yang menjadi tugasnya sebagai seorang gubernur. Apa yang dilakukan Umair bin Sa'ad dalam jangka 1 tahun tidak terjadi apa yang terjadi pada gubernur-gubernur sebelumnya. Masyarakat Hims tidak ada laporan kepada Umar bin Al-Khattab tentang kondisi
Umair bin Sa'ad ini. Tidak ada keluhan. Kalau gubernur-gubernur sebelumnya banyak keluhan, Umair bin Sa'ad tidak ada keluhan. Dan di saat yang sama, Umair bin Sa'ad tidak ada surat dalam 1 tahun itu, sepucuk surat pun yang sampai kepada Umar bin Khattab terkait tentang laporan apa yang sudah dilaksanakan. Dan juga tidak sampai laporan harta fai yang masuk ke Baitul Mal. Harta fai ini, ikhwas dan akhwat semuanya, yang disebut dengan harta fai itu adalah harta yang diambil oleh seorang pemimpin kaum muslimin dari orang-orang non-Islam, non-muslim, orang-orang kafir yang hidup bersama di pemerintahan kaum muslimin dalam kondisi damai. Jadi harta fai adalah harta yang diambil dari orang selain Islam dalam kondisi damai. Bisa dalam bentuk jizyah. Dalam bentuk jizyah. Apabila kaum muslimin memimpin dengan kekhilafahan, tentu dengan kekhilafahan ataupun dalam bentuk pemerintahan yang lain, yang penting di situ adalah pemimpin, otoritasnya adalah otoritas kaum muslimin dan ditegakkan hukum syariat di situ. Apabila ada orang non-Islam, non-muslim yang gabung dan hidup di pemerintahan kaum muslimin, maka di sana ada kewajiban untuk membayar jizyah. Dan dengan membayar jizyah ini, maka mereka dilindungi, diberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah mereka dan tidak boleh diganggu. Mereka berhak untuk dilindungi darahnya, berhak untuk dilindungi hartanya, berhak dilindungi keselamatannya, dan tidak boleh ada orang yang berbuat semena-mena. Seakan-akan mereka mendapatkan hak seperti bagaimana haknya seorang muslim. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam kondisi 1 tahun tidak ada laporan sedikit pun dari Umair bin Sa'ad, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun mulai ada tanda tanya, ini ada apa ini? Umair bin Sa'ad ini wajar seorang pemimpin, seorang presiden mempertanyakan bagaimana kondisi gubernur, tidak ada laporan sama sekali, bahkan tidak ada harta fai yang bisa dilaporkan dan dikumpulkan di Baitul Mal kemudian diatur oleh negara. Maka dia pun mengutus delegasinya untuk mengirim surat kepada Umair bin Sa'ad. Di situ suratnya berisikan bahwa Umair bin Sa'ad hendaknya setelah surat itu sampai dan diterima oleh Umair bin Sa'ad untuk segera meninggalkan Hims dan menjumpai Umar bin Al-Khattab dan membawa harta fai yang disembunyikan. Ketika menerima surat seperti ini, Umair bin Sa'ad langsung bergegas untuk meninggalkan Hims dan berangkat menuju ke kota Madinah. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, Umair bin Sa'ad adalah seorang pemimpin yang tidak memiliki apapun dari harta. Bahkan apa yang dikatakan tadi di dalam surat bahwasannya untuk membawa harta fai yang disembunyikan, maka Umar bin Sa'ad ternyata sebenarnya tidak ada yang disembunyikan dari harta beliau atau dari harta fai. Maka dia pun berangkat ke Madinah dengan apa yang dia miliki. Dari apa itu? Dia memiliki dia tidak memiliki tunggangan. Dia berjalan ke Madinah dengan jalan kaki. Dia membawa piring untuk makan dan untuk minum sekaligus. Dan dia membawa tempat untuk berwudu. Tidak membawa selain itu. Sehingga dia melakukan perjalanan dari Syam, dari Hims menuju kota Madinah dengan berjalan kaki, dan sampailah perjalanan begitu panjang. Sampailah kepada Umar bin Al-Khattab dalam kondisi sudah kusut, kurus, kering, rambutnya panjang. Perjalanan jauh, jalan kaki. Akhirnya Umar bin Al-Khattab pun heran dengan apa yang ditunjukkan oleh Umar bin Sa'ad itu. Ada apa dengan Anda? Umar bin Sa'ad menjelaskan apa yang dia lakukan, berjalan kaki dan lain sebagainya. Kemudian Umar bin Khattab bertanya kepada Umar bin Sa'ad dalam rangka untuk menelisik tentang kondisi yang sebenarnya. Bukankah Anda seorang pemimpin? Kemudian Anda memiliki fasilitas yang bisa Anda pakai. Jawaban Umar bin Sa'ad, saya tidak memiliki apapun. Terus mana harta fai yang engkau sembunyikan itu? Umar bin Sa'ad menjawab, tidak ada harta fai yang kami tarik dari non-muslim
kemudian kita kumpulkan, kecuali saya bermusyawarah dengan para pembesar-pembesar yang ada di Himas, bagaimana harta ini bisa kita kelola. Dan mereka sepakat bahwasanya harta fai yang sudah dikumpulkan ini mereka atur sedemikian rupa untuk dibagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan saya tidak menerima sedikit pun dari harta fai itu. Ya, sehingga saya pun berangkat ke Madinah ini dengan jalan kaki. Subhanallah. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, ya udah kalau begitu bikin perjanjian lagi, dan engkau, ya, kita angkat untuk menjadi gubernur, ya, selanjutnya. Ya, dilanjutkan itu tugas gubernur itu. Kemudian Umar bin Sa'ad, mohon maaf, ini yang tidak bisa saya lakukan. Saya tidak akan pernah mau jadi lagi sebagai para pembantu khalifah, termasuk Anda dan setelah-setelahnya. Saya mohon izin untuk kembali menempati tempat asalku di pinggiran kota Madinah. Kemudian dia pun pergi ke pinggiran kota Madinah, dan di sana beliau hidup dalam penuh dengan kekurangan, sampai beliau pun meninggal dunia dalam kondisi penuh kekurangan. Sampai suatu hari Umar bin Khattab memberikan harta kepadanya. Harta itu pun ditolak. Kata dia, kalau harta sih saya sudah punya gitu, secukupnya, ya. Dia mengatakan dia memiliki beberapa, ya, makanan yang bisa dimakan untuk istrinya. Kemudian nanti makanan itu kalau sudah habis, kita menunggu Allah memberikan rezeki itu. Kemudian kalau pakaian saya terima, saya satu helai aja untuk istri saya yang saat ini bajunya sudah compang-camping. Setelah pertemuan terakhir dengan Umar bin Khattab ini, beliau pun oleh Allah dipanggil, ya, dijemput, ya, untuk menghadap ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah, Umar bin Sa'ad dengan kebesaran hatinya dan dengan kesungguhannya, ya, dia menunjukkan bagaimana bisa memegang amanah ini walaupun resikonya begitu besar. Kita lihat bagaimana pejabat itu, ya, kalau tidak amanah, dia pun akan memanfaatkan jabatan itu untuk memperkaya diri. Tetapi kita lihat Umar bin Sa'ad, kondisinya adalah sebagai seorang amanah, ya, menjaga amanah. Ketika dia pun juga ditelisik hartanya, ya, karena dia tidak menyembunyikan sesuatu pun, ya, dia jelaskan semuanya. Dan dengan atas izin Allah, ya, Umar bin Sa'ad menjadi sahabat yang masuk dalam golongan orang-orang yang terbaik dari kalangan generasi Islam yang pertama. Demikian yang bisa Anda sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wa ana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.